Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Yuliana Sekti, selaku perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang analisis kasus resiko perbankan di Indonesia, studi kasus serangan ransomware Bank Syariah Indonesia (BSI). Sebelumnya, izin memperkenalkan untuk anggota kelompok kami. Yang pertama ada Raisa Fahira Azhar, Hilda Nuraini, Devina Claudia Suryadi, Fazia Keikar Andari, Patricia J, Anissa Nur Fatimah, dan Putri Yuliana Sekti. Dan di bahasan selanjutnya di sini ada latar belakang di mana transformasi digital telah menjadi pendorong utama efisiensi layanan dalam industri perbankan di Indonesia. Namun kemajuan ini membawa peningkatan risiko cyber. Salah satunya yang terbesar pernah terjadi yaitu di Bank Syariah Indonesia pada bulan Mei 2023. Serangannya bernama ransomware Lockbit 30, di mana serangan ini meretas internasional Lockbit 30. Kelompok ini tidak hanya melumpuhkan layanan, menyebabkan gangguan pada akses ATM, tetapi juga telah mencuri data nasabah secara masif. Klaim peretas menyebutkan pencurian ini 1,5 terabyte data internal, termasuk data sensitif dari 15 juta nasabah dan informasi karyawan. Kasus BSI ini secara langsung memunculkan dua risiko perbankan utama. Yang pertama operasional dan juga reputasi, di mana terlihat jelas dari terhentinya seluruh layanan perbankan yang vital, yang mengindikasikan kegagalan sistem internal dan kendali teknologi informasi. Sementara itu, resiko reputasi muncul akibat kegagalan menjaga kerahasiaan data nasabah, termasuk 15 juta data pribadi dan gangguan layanan yang sangat mengancam kepercayaan publik. Kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi industri perbankan syariah mengenai tata kelola TI dan manajemen krisis, menunjukkan bahwa pasca insiden cyber, kepercayaan dan kualitas layanan yang cepat pulih memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Dan di sini ada jenis resiko. Yang pertama yaitu kasus serangan ini termasuk dalam resiko operasional berupa ancaman cyber, di mana ransomware merupakan jenis malware malicious software yang dirancang untuk mengunci dan mengenkripsi atau membatasi akses sistem komputer, lalu penyerangan akan meminta tebusan untuk bisa mendapatkan pemulihan akses. Jenis serangan ini pada ransomware BSI tahun 2023 merupakan serangan encrypting ransomware, di mana terdapat penguncian dan penahanan data yang berhasil dikunci serta pemasaran ganda oleh pelaku. Jenis-jenisnya terdapat encrypting ransomware menggunakan algoritma enkripsi yang kuat, mengenkripsi file pengguna sehingga tidak dapat diakses tanpa kunci deskripsi yang benar. Yang kedua ada locker ransomware. Jenis ini tidak mengenkripsi file tetapi memblokir akses ke sistem secara keseluruhan. Dan yang ketiga ada MBR ransomware, di mana menyerang master boot record MBR komputer atau perangkat. Jenis ini akan menggantikan dengan kode yang memblokir akses ke sistem yang menyebabkan perangkat menjadi tidak dapat digunakan hingga tebusan dibayar atau dikembalikan. Dan yang keempat ada mobile ransomware, di mana jenis ini dirancang untuk penyerangan perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Dan juga yang terakhir ada scareware, di mana jenis ini menggunakan taktik penipuan dengan menampilkan pesan ancaman palsu. Penggunaan pesan ini berisi peringatan palsu tentang pelanggaran hukum atau kegiatan ilegal yang diduga dilakukan oleh pengguna. Dan selanjutnya di sini ada analisis penyebab, di mana secara teknis yaitu kerentanan sistem didorong oleh kompleksitas infrastruktur pasca merger, di mana sistem lama legacy system yang memiliki standar keamanan berbeda masih berpotensi menciptakan celah security vulnerability yang dimanfaatkan oleh ransomware Lockbit 30. Secara manajerial, kelemahan ini terlihat dari sistem manajemen risiko cyber yang kurang optimal dan juga keterlambatan deteksi dini, yaitu early warning system yang lemah, dan juga respon insiden yang lambat, kurang terkoordinasi dengan otoritas keamanan cyber nasional, dan juga secara SDM-nya rendahnya kesadaran dan pelatihan keamanan cyber di tingkat pegawai yang membuat serangan phishing menjadi titik masuk yang mudah, dan juga tetapi juga pada budaya dan perilaku seluruh organisasi.
Dan yang selanjutnya ada memperkuat pertahanan ya dengan strategi mitigasi cyber di sektor keuangan. Mungkin studi kasusnya yaitu ancaman cyber kritis, yaitu yang pertama insiden nyata ya, serangan ransomware Lockbit 330 terhadap Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023. Akar masalahnya yaitu insiden disebabkan oleh kompleksitas sistem, kelemahan dalam manajemen keamanan dan deteksi dini, serta rendahnya kesadaran cyber tingkat pegawai yang rentan terhadap phishing. Dan juga dampaknya dikategorikan sebagai resiko operasional kritis, berhasil melumpuhkan layanan digital selama beberapa hari. Integritas layanan dan pemulihan cepat sangat penting untuk kepercayaan dan loyalitas pelanggan dalam menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks. Dan juga di sini ada perlindungan berlapis, di mana penguatan keamanan teknis, lakukan pembaharuan patch otomatis serta secara berkala seluruh perangkat lunak dan keras untuk menutup celah keamanan. Terapkan kebijakan firewall yang ketat dan segmentasi jaringan, memisahkan DMZ dari internet utama sebagai lapisan pengamanan ganda, dan kesiapsiagaan data, di mana lakukan backup data secara rutin dan simpan di lokasi terpisah dan aman. Lakukan simulasi dan rencana pemulihan insiden, kontrol dan sumber daya manusia. Terapkan pembatasan akses user secara ketat, dan juga lakukan edukasi dan kesadaran pegawai terkait informasi mengenali phishing dan protokol keamanan. Dan di slide selanjutnya ada peran nasabah dan masyarakat umum. Yang pertama, waspada nasabah. Nasabah perlu mengganti PIN secara berkala pada layanan digital, aktif memantau aktivitas rekening, dan selalu waspada akan phishing yang atasnamakan bank. Penggunaan antivirus dan update aplikasi perbankan juga krusial. Dan aksi masyarakat, yaitu masyarakat perlu berhati-hati dengan jangan hanya mengunduh aplikasi dari sumber resmi, tetapi juga menghindari situs dan lampiran berbahaya yang mencurigakan. Dan juga prinsip kriminalnya sangat disarankan tidak membayar tebusan ransom karena tidak menjamin pemulihan data, justru mendukung aktivitas kriminal. Dan juga di slide selanjutnya ini ada landasan kepercayaan dan keamanan. Bank Syariah BSI beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, ketidakpastian, dan masyir, yaitu judi. Konsep dasarnya yaitu menggunakan akad seperti mudharabah bagi hasil, musyarakah kerja sama modal, dan murabahah yaitu jual beli, yang menekankan pada keadilan dan transparansi transaksi. Relevansi dengan cyber dalam Islam, menjaga harta dan integritas amanah adalah prinsip utama. Serangan cyber yang mencuri data atau melumpuhkan layanan secara langsung melanggar prinsip amanah dan merusak kepercayaan. Oleh karena itu, langkah mitigasi yang berfokus pada pemulihan cepat dan perlindungan berlapis adalah upaya menjaga integritas layanan dan kepercayaan nasabah sesuai dengan nilai-nilai syariah. Mungkin di slide terakhir ada kesimpulan, yaitu langkah mitigasi harus berfokus pada penguatan keamanan teknis, segmentasi patching, dan juga isolasi backup data, dan peningkatan edukasi serta simulasi krisis. Dan yang kedua ada studi kasus ini menegaskan bahwa integritas layanan dan pemulihan cepat sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah. Dan yang terakhir adalah keamanan yang kuat untuk sistem nasabah yang kokoh dan inklusif. Mungkin terima kasih atas perhatiannya dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.